Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran dan Waalaikumsalam warahmatullahi Sunnah. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir yang diampu oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh Radio Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yang disingkat dengan RTVC. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, lantas Radio Mas FM Solo. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi pemirsa dan juga pendengar radio bisa menghubungi di nomor 0331 5446 0331 5446 berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir. Dan tentunya sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Mudah-mudahan antum dan semoga para pemirsa, para pendengar di mana saja berada, ya semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kegiatan perkuliahan Ustadz? Ya seperti biasa ya, rutinitas kita perkuliahan daring dan insyaallah ini ya udah pekan terakhir. Insyaallah ya 2 pekan lagi akan ada ya UAS step. Ustadz, sebagaimana biasa Ustadz, di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustadz. Tafadhol maskur ma'jura. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Seorang akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman apabila dia dalam hidup ini ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad, ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga perkara tersebut merupakan 3 pilar utama ya agama Islam. Bagaimana sikap kita kepada Allah, sikap kepada agama, dan sikap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita seorang hamba itu ridha kepada Allah sebagai Rabb. Keridhaan yang memotivasi kita untuk selalu beramal untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk selalu membimbing kita kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerima dengan kepasrahan kita, keridhaan kita, dan kita hanya mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, ridha Islam sebagai agama. Karena Allah telah memuliakan kita dengan Islam.
Islam menjadi landasan hidup kita. Islam menjadi pedoman hidup, landasan kehidupan. Jalan yang kita lewati dalam hidup ini merupakan panduan dari Allah, tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa ridha dengan Islam, kenapa kita tidak ridha sementara Allah telah ridha kepada Islam? Wa raditu billah wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Keridhaan tersebut tentunya akan selalu menanamkan dalam diri kita kecintaan pada Islam, mengagungkan Islam, mengamalkan Islam, mengajak pada Islam dan berpegang teguh dengan Islam. Kemudian yang ketiga adalah ridha ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya kita mentaatinya, meninggalkan larangannya, meneladani beliau dan hanya melaksanakan agama sesuai dengan tuntunan beliau. Ketiga perkara ini merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah dan juga sebab utama untuk meraih kelezatan dan kemanisan iman. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk bisa merealisasikan ketiga pilar utama tersebut dalam kehidupan kita ini. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita mengajak bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Baik, kita coba bacakan soal yang pertama Ustaz. Nah, silakan. Dari saudari Dita Monika di Jawa Barat, Kota Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam rangka mengkhatamkan Al-Quran, apakah dibolehkah jika kita meneruskan tilawahnya dalam salat sunnah dan membacanya dengan megang mushaf? Setelah solat, tilawah dilanjutkan dari ayat terakhir yang dibaca saat solat tersebut. Begitu terus sampai khatam Al-Quran, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ya, nah. Taib, terima kasih kepada ukhti yang bertanya. Jadi bagaimana hukum mengkhatam membaca Al-Quran, yang tujuan ingin mengkhatamkan Al-Quran, kemudian yang melanjutkan bacaan yang atau bacaan yang dibaca di waktu solat. Jadi dilanjutkan di luar solat, kemudian begitu datang waktu solat dilanjutkan bacaan tersebut, kemudian dilanjutkan, setelah itu dilanjutkan lagi sehingga sampai khatam. Secara hukum tidak ada masalah, karena dia membaca Al-Quran baik di dalam solat atau di luar solat, dan tidak diragukan keadaan yang membaca Al-Quran yang paling utama itu di dalam solat, dengan penuh tadabbur, menghayati dan berusaha untuk memahami kandungannya. Akan tapi jika dia membaca di dalam solat ayat yang bisa dia baca, kemudian di luar solat dia khususkan untuk terus membaca Al-Quran secara kontinu sesuai dengan kemampuannya sehingga dia bisa menghatamkannya, itu akan lebih baik. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, soal berikutnya Ustaz dari Jawa Barat juga, Kota Bandung, Ibu Mustari. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Setiap hari Jumat di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, bolehkah membaca sholawat dengan lafaz seperti ini? Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, taib. Terima kasih kepada Ibu Mustari dari Bandung Bandung, Ustaz. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi kita diperintahkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di hari Jumat. Lalu bagaimana bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya alladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah untuk bersalawat dan mengucapkan salam. Dalam hal ini, bila kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh itu telah terpenuhi. Itu yang telah mewakili
Tapi bila dia membaca salawat yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat, maka itu lebih utama. Jadi kesimpulannya, na'am, telah terwakili dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz sambil nunggu telepon yang masuk dari saudara Muhammad Rifao namanya Ustaz di Bangka Belitung Ustaz. Ustaz, bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apakah ketika kita zikir pagi atau sore, ketika terputus karena satu hal, bolehkah kita lanjutkan setelahnya? Misal kita sudah beristighfar 45 kali, lalu kita lanjutkan saja dari 46 sampai 100. Dan bagaimana dengan zikir lainnya Ustaz? Apakah boleh disambung? Mohon penjelasannya Ustaz. Naam. Taib. Terima kasih kepada saudara Muhammad Rifao ya, dari Bangka Belitung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana berzikir? Ya, kita berzikir di pagi atau di petang hari, ya terputus ya karena ada suatu hajat atau keperluan, kemudian kita lanjutkan. Ya, dalam hal ini ya kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum. Nah, wattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bukan berarti kita ya mengenteng-entengkan masalah atau meremehkan permasalahan ibadah, tidak. Tapi kita berusaha untuk melakukan. Tapi tatkala kita melakukan ternyata ya muncul permasalahan yang menuntut kita untuk sejenak menghentikan, maka lakukan. Ya, sementara zikir tersebut bisa disambung lagi. Nah, adapun tadi yang disampaikan ya berzikir mungkin istighfar 40 kali atau mau dilanjutkan secara khusus, ya tidak ada zikir pagi petang ya mengkhususkan zikir seperti itu. Ya, tapi yang jelas hari-hari kita ini harus banyak istighfar. Nabi SAW dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Dalam satu majlis tidak kurang dari 70 kali. Tapi berbanyak istighfar. Tapi mengkhususkan bacaan istighfar dengan jumlah tertentu di pagi dan di petang hari, ini tidak ada ketentuannya. Karena istighfar itu baik, tapi tatkala menentukan membatasi dengan jumlah tertentu, itu tidak ada panduannya. Jadi intinya boleh, tidak ada masalah zikir pagi petang tersebut. Ya, setelah mungkin zikir 5 menit, ternyata ada sesuatu yang perlu selesaikan, kita selesaikan, kemudian dilanjutkan lagi yang sisanya, tidak ada masalah. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon yang masuk saat kita coba sapa dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara tidak asing Ibu Resmini, silakan Ibu. Iya, betul sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya, kami ingin tanya, surat Kahfi yang pertama 10 ayat dengan yang terakhir 10 ayat itu ditulis dalam buku, dalam lembaran. Terus bagi wanita yang sedang datang bulan itu apa bisa apa enggak membacanya? Terus di dalam setiap malamnya itu loh yang kami maksud, itu yang disunahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah itu membaca surat-surat apa saja atau membaca Quran itu yang mana saja. Dalam malam maksudnya apa Bu? Setiap malam gitu? Setiap malamnya. Yang membaca Al-Quran kan baik-baik aja kan, tapi ya berusaha dulu contoh yang dicontohkan Rasulullah, dan setelahnya nanti ya mana suka. Ya, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resmini di Pacitan, silakan Ustaz. Ya, syukron ya, terima kasih pada Ibu Resmini, barakallahu fiik ya, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Pertanyaan beliau tentang masalah baca surat Kahfi tadi ya, mungkin sepertinya di malam Jumat kan begitu ya. 10 pertama, ayat pertama dan 10 terakhir. Ya. Lalu bagaimana dengan wanita untuk membaca surat Kahfi tersebut? Adapun masalah membaca surah Al-Kahfi atau di hari Jumat atau di malam Jumat ini termasuk hal yang disyariatkan.
termasuk hal yang disyariatkan. Dan yang lebih utama adalah menghatamkan ya surat tersebut, dibaca secara utuh ya surat tersebut dari awal sampai terakhir. Jika tidak mampu maka dibaca ya sesuai dengan sekurangnya ya 10 ayat pertama. Nah, akan tetapi yang perlu diingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Allah mengetahui kita ini banyak malasnya, kita ini lemah. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala Rahim. Apa yang mudah kalian baca? Kendati demikian, ya masih banyak yang tidak baca Al-Quran. Ini kan keterlaluan. Dan sungguh apa yang disampaikan Bu Rasmi itu yang menginspirasi kita semua. Jadikanlah Al-Quran bacaan harian kita. Walau 1 ayat, kendati 1 ayat. Ya. Terlebih lagi kalau mungkin ya bisa membaca dalam 1 hari 1 juz sehingga 1 bulan itu dia bisa menghatamkan. Ya. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian masalah apa saja ayat yang dibaca mungkin di malam hari, malam atau siang hari, tidak ada bacaan yang khusus. Ya. Tidak ada bacaan yang khusus. Kecuali dalam solat-solat yang ya dicontohkan Nabi SAW. Di waktu ya 2 rakaat sebelum solat subuh, rakaat pertama beliau membaca Qul ya al-kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian di solat subuh pagi itu lebih diutamakan ya dipanjangkan bacaannya. Di pagi solat Jumat yaitu membaca sajdah atau al-insan dan insan, begitu. Kemudian kalau di siang hari, terutama di hari Jumat, yang baca juga surat Al-A'la, kemudian Al-Ghashiyah, dan surah-surah yang lain. Adapun secara umum, ya tidak ada ya ayat atau surat yang spesial yang harus dibaca. Nah, adapun di malam hari terdapat juga ya sebagai riwayat menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Mulk di malam hari sebelum tidur maka itu akan menjadi tameng baginya, penyelamat baginya. Naam, terdapat juga ya sebagian riwayat menyebutkan hal yang seperti itu sehingga dinamakan surat Al-Mulk juga Al-Waqiyah, yaitu yang menjaga. Nah, itu dilakukan. Tapi itu bukan suatu hal yang wajib. Jadi intinya adalah membaca Al-Quran ya, surat apa saja, ayat apa saja, dan diutamakan ya bisa berurutan sehingga kita itu memiliki bacaan yang khusus yang spesial setiap hari, yaitu ada udah dibagi ya secara hizib gitu ya, dibagi dan itu secara kontinu rutin kita baca. Itu lebih utama sehingga selesai baca semua kembali lagi dari awal terus seperti itu sehingga tiada hari tanpa Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Rosmini yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah. Ya, kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Bapak Sawal Lukmanto di Sumatera Barat, Kota Padang Ustaz. Nah. Ustaz, bagaimana cara berzikir yang benar sesuai syariat Islam? Apakah hanya dengan hati saja ataukah dengan lisan saja? Kadang lisan terucap seperti istighfar, namun kadang tidak disertai karena hati yang lalai. Nah, baik. Terima kasih kepada Bapak Syawal ya, barakallahu fiik di Sumatera Barat. Pertanyaan beliau ya bagaimana berzikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Apakah hanya berzikir dengan lisan saja atau dengan hati saja atau bagaimana sesungguhnya? Zikir yang lebih utama itu adalah zikir yang menggabungkan ya antara hati dan lisan. Karena zikir termasuk amalul lisan dan juga termasuk amalan hati. Maka zikir yang paling utama itu menggabungkan ya apa yang ada, ya menggabungkan zikir dengan hati dan lisan. Lisan mengucapkan ya dan hati memahami dan meyakini kebenaran kandungan dari zikir tersebut sehingga tertanam dalam hati kecintaan, pengagungan, hati yang dekat kepada Allah dan khusyuk. Sehingga kekhusyukan tersebut itulah sesungguhnya yang membuat seorang itu dalam ucapannya merendah kepada Allah. Ya.
menghinakan diri di hadapan Allah. Dan hal yang seperti itu biasanya akan diiringi dengan tetesan air mata. Karena hati yang telah khusyuk, hati yang telah menangis sebelum mata yang menangis. Maka itu harus kita lakukan. Menggabungkan antara zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Nah, jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan dari zikir yang maknanya Masya Allah, luar biasa, keagungan yang terdapat di dalamnya, tapi hati kita lalai. Apalagi dalam berdoa, Allah tidak menerima doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Maka ini perlu dikonsentrasikan. Tatkala kita mengucapkan sesuatu, subhanallah, makna pengagungan, pensucian kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji-pujian. Tidak satu pun nikmat Allah yang berhak untuk dipuji, karena kemuliaannya, keagungannya, ya, dan seluruh kebaikan datang dari Allah. Kemudian kita ucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa, la ilaha tauhid, keikhlasan. Hati meyakini hal itu. La haula wala quwata illa billah. Hati meyakini bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Sehingga bila kita pahami maknanya, isi kandungannya, kemudian lisan mengucapkannya, itulah zikir yang paling utama. Itulah zikir yang paling utama. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang menunggu saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah Rantau Berapat. Silakan Bapak yang di Rantau Berapat, Sumatera Utara. Ya, begini, ada pernah saya dengar Ustadz mengatakan. Ya, mohon maaf Bapak, volume televisi dikecilkan dulu Bapak. Iya. Begini Ustadz. Ya, silakan Bapak. Iya, ada pernah saya dengar Ustadz. Ada pernah saya dengar Ustadz mengatakan, apabila kita bermaksiat kesendirian dapat menghapuskan segala pahala amalan. Ya. Ya. Cukup Bapak pertanyaannya? Iya. Nah, Bisa dipahami Ustaz ya? iya, nah. Baik, terima kasih Bapak yang di Rantau Berapat, Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bapak hamba Allah di Rantau Berapat. Jadi ada yang pernyataan bahwa bila seorang bermasalah dalam kesendirian, maka itu bisa menghapus amalannya. Nah, terdapat dalam hadis, yang mana dari hadis tersebut bahwa di akhirat kelak seorang datang dengan membawa pahala, ketaatan dan ubudiyah, solatnya, puasanya, zakatnya. Tapi ternyata hal itu menjadi sirna, bagaikan debu yang bertebangan. Menjadi sirna, menjadi orang yang merugi. Disebutkan, penyebabnya adalah ulaika. Ulaika qaum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka apabila dalam kondisi menyendiri, di dalam hal-hal yang haram, maka dia akan melakukannya. Dalam kesendirian dia berani melakukan. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa di hatinya sungguh hampir terkikis yang namanya keagungan kepada Allah, atau tidak ada pengagungan atau menghadirkan makna muraqabatullah, pengagungan kepada Allah, pengawasan Allah, sehingga dengan berani dia tatkala manusia tidak melihat dia dalam kesedihan, dia berbuat dosa dan maksiat. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang melakukan demikian, maka menjadi penyebab sirna dan pupusnya amalan dia. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Nah, mari kita buktikan ketulusan, kejujuran iman kita lahir batin kepada Allah, tampak dan tersembunyi dalam kesendirian kita dan dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami.
Kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Ibu Neni Ruhaini di Jawa Barat, Kota Depok. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya tentang kegiatan istighosah yang sering dilaksanakan orang-orang muslim. Apakah hukum pelaksananya itu Ustaz? Taib, terima kasih kepada Ibu Neni ya di Depok. Ya, Depok. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa istighatsah itu ibadah. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Istighatsah itu ibadah. Maksud istighatsah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan dalam kondisi tatkala kita menghadapi ancaman, ya, hal yang mengancam diri kita, mengancam ya stabilitas kita, dan kita khawatir hal yang demikian itu akan menimpa diri kita. Maka kita beristighatsah. Perbedaannya dengan isti'anah. Isti'anah itu memohon pertolongan untuk melakukan kebaikan. Itu bedanya. Istighatsah memohon pertolongan, perlindungan untuk menghadapi ancaman. Naam. Maka tidak dilakukan, itu adalah ibadah. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi pasukan Quraisy di perang Badar, ya, yang tidak sebanding jumlah mereka, kekuatan mereka dengan kaum muslimin, ya, maka para sahabat Rasul istighatsah, ya, memohon perlindungan kepada Allah, pertolongan. Tapi tidak didapatkan dalam riwayat tersebut mereka, ya, berkumpul, ya, kemudian Rasul mengomandoi mereka, ya, kemudian mereka mengikuti apa yang diucapkan Nabi. Tidak seperti itu. Jadi mereka semua secara individu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan. Nah, jadi istighatsah adalah ibadah yang artinya memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala dalam menghadapi ancaman. Nah, akan tetapi tidak dilakukan secara mungkin menjadi sebuah tradisi sehingga menjadi amalan seolah-olah ya istighatsah itu harus bersama, begitu ya. Bersama, jika sendirian tidak istighatsah. Kemudian ditambah lagi mungkin bacaan-bacaan yang lain, ya tidak tahu apa ya, disematkan lagi bacaan-bacaan yang lain sehingga menjadi suatu paket dalam acara ritual dan tradisi tersebut. Ya, ini tidak ada tuntunan seperti itu. Tapi secara hukum asal istighatsah itu ya diperbolehkan, ibadah. Tapi cara pelaksanaannya jangan sampai menyelisih cara Rasul beristighatsah dan para sahabat tatkala mereka menghadapi ancaman dan kesulitan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita coba angkat penelpon telah masuk, Ustaz. Nah, ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Hilmi di Banten. Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Oke, ya, siap. Ya, barakallahu fiikum, Ustaz. nah, Waalaikum barak. Saya mau tanya, Ustaz, tentang dalam ayat Al-Quran, ya, Ustaz, katakan bahwa kita ini wajib taat pada pemimpin, begitu. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, yang dimaksud pemimpin ini apakah hanya terbatas pemimpin negara atau pemimpin kita dalam segala hal, begitu, Ustaz, asalkan dia muslim? Mungkin seperti misalkan kepala dalam sebuah perusahaan atau dalam organisasi dan lain sebagainya, begitu, Ustaz. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hilmi di Banten. Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Helmi, barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi apakah perintah untuk mentaati ya pemimpin, waliul amr, ya, ulul amri minkum, alladzina atii'u Allah wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Begitu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian, waliul amr. Dan dalam hal ini ya pemimpin yang memimpin suatu negara atau yang menjadi wakil ya dari pemimpin utama, ya, atau yang memimpin suatu daerah, yang memiliki ya wewenang untuk hal itu. Maka itu termasuk pada makna waliul amr, pemimpin. Baik dalam skop ya mungkin negara
secara menyeluruh, atau mungkin daerah, ya, pemerintahan daerah, atau yang mereka semua penjabat negara yang mereka menginstruksikan suatu permasalahan atau perintah dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak mengajak pada perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya ketaatan itu ada dalam kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Adapun bila dalam perbuatan maksiat atau kezaliman tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati dalam perbuatan maksiat dan dosa atau kezaliman. Tapi apakah tatkala kita tidak mentaati dalam perbuatan maksiat dan dosa tersebut membolehkan kita untuk misalnya melakukan kudeta misalnya, atau demonstrasi dan yang lainnya? Tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk kezaliman penguasa yang dalam hadis sebutkan ya sikap kita untuk bersabar dan memberikan nasihat secara baik. Nah, adapun sampai terjadi bentrokan, pertumpahan darah, pembunuhan, ini jelas kemungkaran. Ya, ini jelas kerusakan. Bukan begitu Islam menyelesaikan suatu masalah. Jadi intinya na'am, ta'at waliul amr di sini tentu pemimpin suatu negara atau wakilnya, wakil setiap daerah misalnya ada gubernurnya, maka setiap yang masuk dalam kepemimpinan gubernur tersebut dia mentaati, dan ketaatan itu ya dan secara umum kepada pemimpinnya. Nah, kalau mungkin secara sistem kerajaan ya rajanya, dan semua orang-orang yang diberi amanah oleh raja tersebut untuk mengeksekusi aturan atau melaksanakan kewajiban mereka yang merupakan instruksi dari raja tersebut. Seperti itu, baik secara mungkin ya pemilihan secara syar'i sehingga terpilih dia, atau pemilihan dengan ya sistem demokrasi sekarang ini bila terpilih dia jadi pemimpin dia. Nah, bila dia melakukan ketaatan, kebaikan, kita taati dalam kebaikan. Tapi bila mengajak pada suatu kemungkaran, melakukan kezaliman, tidak boleh ditaati dalam hal itu. Dan kewajiban kita untuk menasihati. Sampai nasihat alhamdulillah diterima, tidak sampai atau tidak diterima, itu bukan lagi tanggung jawab kita, kewajiban kita. Adapun melakukan hal-hal yang akan ya merugikan diri dia atau orang lain atau masyarakat yang ramai atau kemaslahatan umum, maka tidak diperbolehkan. Jadi intinya, nah, mentaati dalam skop yang kecil ya. Tatkala seorang dalam sebuah mungkin komunitas, ya komunitas, lalu untuk ya agar terjadi ya sebuah kegiatan dalam sebuah komunitas tersebut terorganisir, harus ada yang memimpin. Nah, bila mereka telah sepakat atas suatu permasalahan dalam suatu hal yang akan dilakukan dan harus ada pemimpin di sana, maka mereka mentaati dalam kebaikan juga. Nah, baik dalam skop yang luas atau yang sempit, maka bila seseorang dijadikan sebagai pemimpin, bahkan juga dalam masalah amirus safar, ya, amirus safar, pimpinan mungkin perjalanan, harus ada yang memimpin. Nah dalam suatu kebaikan ya ditaati. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ayat ini ya secara spesifik konteks utamanya adalah pemimpin dalam skop yang lebih luas. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya taat dalam kebaikan. Taat dalam kebaikan. Dalam maksiat ya diharamkan taat dalam hal itu, tapi tidak membolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang akan merusak atau merugikan ya kemaslahatan umum, atau mungkin ya hal-hal yang menimbulkan pertumpahan darah atau dan yang sejenisnya. Nah, karena itu bukanlah konsep Islam dalam mengingkari kemungkaran yang muncul dari penguasa. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Hilmi di Banten yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang menunggu, saat kita coba angkat. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Abu Adi di Bekasi. Silakan Abu Adi di Bekasi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz mau bertanya tentang pada saat sholat
ketika kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Setelah itu kita berdoa. Apakah boleh berdoa dengan bermacam-macam doa atau lebih utama mengulang-ulang doa, Ustaz? Nah. Seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khair. Nah. Ya, terima kasih Abu Adi di Bekasi. Silakan Ustaz. Baik, syukron barakallahu fiik Bapak ya Abu Adi di Bekasi atas pertanyaannya. Apakah di waktu kita sujud ya setelah kita membaca yang diwajibkan untuk dibaca Subhana Rabbiyal A'la, apakah kita memperbanyak berdoa atau mengulang-ulang satu doa? Ya. Dalam hal ini bisa kedua dilakukan. Perbanyak berdoa dan diulang-ulang. Tidak ada masalah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Di waktu sujud banyaklah berdoa. Dan tidak ditentukan di sini. Nah, maka doa di antara doa yang banyak diucapkan Rasul di waktu sujud, doa untuk memohon keteguhan hati di atas agama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan doa-doa yang lain ya Rasul perintahkan fa aktsiru minad du'a. Mohon keampunan kepada Allah, kerahmatan, kebaikan dunia dan akhirat, silakan. Diulang-ulang tidak ada masalah. Nah, jadi bisa digabungkan. Dan kita berusaha untuk betul memilih doa-doa yang betul-betul ya singkat, padat. Itu yang lebih utama, tidak bertele-tele. Dan alhamdulillah secara umum doa Nabi doa yang singkat dan padat. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Saya menunggu telepon yang masuk dari Ibu Dewi Soleha, Ustaz, di Jawa Timur. Ustaz, apa saja adab membaca Al-Quran? Bagaimana jika membaca Al-Quran tapi tidak memakai jilbab? Misalkan ketika mau tidur. Ustaz. Terima kasih pada Ibu Dewi ya di Jawa Timur. Pertanyaan beliau, apa saja adab dalam baca Al-Quran? Pertama yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran kalamullah. Ya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Allah yang langsung berbicara, didengar oleh Jibril, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah. Dan keutamaan kalamullah seperti dibandingkan dengan perkataan makhluknya, seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Jadi kalam yang azim, ya, sehingga la yamassu ilal mutahharun, ya, tidak disentuh kecuali orang yang suci. Nah, oleh karena itu, tatkala kita membaca kalamullah, dan ini perkataan Allah, ya Rabbuna tabaraka wa ta'ala memuliakan kita dengan perkataan tersebut, di dalam terdapat kebaikan kita. Fihi dzikrukum, ya syarafukum, kemuliaan kita, ilmu, petunjuk. Maka dalam hal yang seperti ini kita membaca dalam kondisi yang paling terbaik untuk yang bisa kita lakukan. Kan kita sedang membaca kalamullah. Ya. Para ulama ya dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai pakaian yang rapi, berwudu, mereka pakai wewangian seperti itu. Bahkan sebagian dari para ulama yaitu mereka tidaklah meriwayatkan hadis kecuali dalam keadaan suci. Perkataan Nabi, ya, apalagi perkataan Allah, maka dalam kondisi yang terbaik, ya, dalam keadaan bersuci, ya, tidak memiliki hadas besar, kemudian ya dengan yang sopan, dengan yang sopan, pakaian yang sopan, keadaan yang sopan, ya. Tapi kalau secara hukum, kalaupun dia membaca dalam keadaan suci dan pun dia di rumah, ya tertutup, dia tidak menutup misalnya rambutnya, maka secara hukum ya sah saja, boleh saja. Tapi kurang pantas, ya, tidak pantas. Karena ini membaca kalamullah, maka bacalah dalam posisi, kondisi yang paling baik. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami.
Soal berikutnya Ustaz dari saudara Saif bin Ilyas namanya Ustaz di DKI Jakarta. Ahsanallahu ilaik ya guru kami. Ustaz, saya hendak bertanya, mana kiranya yang benar antara doa sebelum tidur yang ada dalam Sahih Bukhari nomor 6314 dengan lafal Bismika Allahumma amutu wa ahya atau dengan lafal Allahumma bismika amutu wa ahya. Saya bingung sebab keduanya diklaim ada di Sahih Al-Bukhari. Mohon taujih dan irsyadnya Ustaz. Yang pertama apa tadi ucapannya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, Yang kedua Allahumma bismika amutu wa ahya. Bismika Allahumma Amutu wa ahya. Yang kedua Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu. Ya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya. Wallahu a'lam, mungkin saya perlu cross check lagi ya. Tadi sebutkan halamannya. Tapi yang jelas juga yang biasa saya ucapkan ya, yang biasa diucapkan juga ya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah ya amutu wa ahya. Amutu wa ahya, yaitu aku amut ya mati dan wa ahya dan hidup. Tapi ya di cross check lagi. Allahu alam ya apakah benar seperti itu. Kalau takdim dan ta'khir artinya mana yang didahulukan. Redaksi kedua tadi Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang pertama Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya di cross check lagi. Tapi yang jelas keduanya benar maknanya. Tapi permasalahan tadi apakah urutannya mana yang dahulukan tadi? Bismika Allahumma amutu wa ahya atau Allahumma bismika amutu. Ya insyaallah saya cross check lagi insyaallah. Tapi yang biasa yang saya baca ya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Seperti itu. Nah, intinya di cross check lagi. Barakallahu fiik. Nah, ya. Sekelah Ustaz dan terima kasih bertanya, semoga bisa dimaklumi dan dipahami insyaallah. Berikutnya sudah ada telepon yang masuk Ustaz, kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Muhammad Abdul di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ya, silakan Bapak. Ini mau bertanya tentang tauhid rububiyah sama tauhid asma wa sifat itu sepertinya agak punya kesamaan begitu Pak Ustadz. nah, iya. Iya. Jadi saya mohon ini perbedaan secara spesifik begitu Pak Ustadz penjelasannya. Taib. Cukup Bapak, terima kasih Bapak Muhammad di Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Nah, syukran Pak Muhammad Abdu itu namanya ya. Muhammad siapa nah? Pak Muhammad. Muhammad saja Ustaz. Taib, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya tentang perbedaan yang spesifik antara tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat. Taib, tauhid rububiyah ya maksudnya adalah meyakini, mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin ya. Rabb dalam bahasa Arab itu Rabb dalam bahasa Arab itu mencakup ya 3 makna utama. Yang pertama adalah al-khalqu, yang menciptakan. Yang kedua adalah al-mulk, kekuasaan, dan yang ketiga adalah at-tasarruf, yaitu yang mengatur, at-tadbir. Nah, ini. Jadi rububiyah secara umum ya, makna yang terkandung dalamnya ada 3. Penciptaan, bahwa Allah yang menciptakan. Hal min khaliqin ghairullah. Nah, wallahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian al-mulk, kekuasaan, bahwa semua alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga tadbir, yaitu yang mengatur. Yang mengatur alam Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita yakini tiada yang bersekutu bagi Allah. Tiada yang sekutu bagi Allah dalam hal yang demikian itu. Nah, ini adalah rububiyah. Ini adalah rububiyah. Dan itu perbuatan Allah. Ya, sifat Allah. Nah, perbuatan Allah itu adalah sifat Allah. Nah, dari sisi ini itulah sisi kesamaan dengan ya asma wa sifat. Karena di antara sifat Allah, di antara nama Allah Al-Khaliq, Al-Malik. Al-Khaliq itu yang maha menciptakan, Al-Malik yang maha berkuasa.
Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Al-Khaliq, ya, yang menciptakan. Nah, jadi Al-Khaliq nama Allah, kemudian tadi juga Al-Malik nama Allah, dan nama Allah Subhanahu wa taala bukan itu saja, banyak, dan sifat Allah bukan itu saja. Jadi asma wa sifat tentu lebih umum pengertiannya. Dan yang termasuk ke dalam asma wa sifat, nama dan sifat Allah, yaitu Al-Mulk dan juga Al-Khalqu. Nah, dan Allah yang mengatur, ya. Nah, ini yang secara spesifik. Jadi intinya ada keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ada keterkaitan sehingga dalam sebagian istilah para ulama ahli sunnah, ya, kedua tauhid ini, rububiyah, berkaitan dengan perbuatan Allah, kemudian nama-nama dan sifat Allah, itu secara istilah dinamakan keduanya tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ma'rifah itu apa? Pengetahuan. Itsbat menetapkan. Jadi kita mengetahui tentang kebesaran keagungan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian kita tetapkan. Ya, maka dinamakan tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Jadi itu korelasinya, hubungannya. Nah, jadi tauhid asma wa sifat itu mencakup, ya, terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Dan Rabb itu adalah yang berhak diibadati karena dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka ini melazimkan, mengharuskan Allah itu yang diibadati, yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Jadi itu ya secara global, secara singkat, bagaimana secara spesifik perbedaan antara rububiyah dan asma wa sifat tadi, dan korelasi di antara keduanya. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, Mas. Jadi seorang yang telah mentauhidkan secara rububiyah pasti mentauhidkan juga asma wa sifat. Demikian Ustaz? Bagaimana Ustaz? Tidak mesti. Tidak mesti. Tapi ya karena mereka meyakini Allah Rabbul Alamin, tapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dan sekte Ahlul Kalam. Nah, dan sesungguhnya yaitu menghujat mereka, ya, bahwa Rabb yang menciptakan, yang maha sempurna, ya, dan yang berhak diibadati adalah Rabb yang sempurna, memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi secara konsekuensi bila dia mengimani Allah Rabbul Alamin, wajib untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib diikhlaskan karena Rabb itulah yang berhak diibadati. Nah, adapun selain Allah, ya marbub, yaitu makhluk, tidak berhak diibadati. Kemudian mereka memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, sementara Allah Subhanahu wa taala yang sempurna asma wa sifat, nah, yang berhak untuk diibadati. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kembali kita mengajak pemirsa sebelum berakhir acara kita ini, tentunya di penghujung acara ini, untuk bertanya langsung berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir, bisa menanyakan di nomor 0331544687, 0331544687. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Nah, dari Bapak Hairul di Bali, Kota Denpasar. Ustadz, ana tinggal di Kota Denpasar. Rumah ana kebetulan dekat dengan masjid. Nah, satu hari ana baru sadar bahwa para imam masjid ketika berdoa bersama selalu bertawasul dengan menyebut nama Syekh Fulan, kemudian diikuti oleh nama Rasulullah. Bacaannya kurang lebih seperti ini Ustadz. Bi barokati wa karomati fi Syekh Fulan. Pertanyaannya, apakah itu termasuk tawasul? Bagaimana hukum bermakmum bersama mereka? Dan bagaimana hukum sholat di rumah karena khawatir bermakmum dengan mereka? Nah, ya. Baik, terima kasih kepada Pak Khairul. Jadi ini hal yang terjadi, fakta di tempat beliau di Denpasar, di masjid, ya, seorang imam itu sepertinya dia dalam berdoa tadi bertawasul dengan nama mungkin seorang syekh atau mungkin wali atau siapapun namanya. Nah, apakah boleh bermakmum di belakangnya? Apa sah solatnya? Kita harus secara ilmiah kita pahami terlebih dahulu hukum bertawasul tadi. Ya. Di dalam berdoa,
Jadi kita pahami permasalahan terlebih dahulu dalam berdoa atau hubungan kita seorang hamba kepada Allah. Ya. Jadi hubungan seorang hamba kepada Allah dalam beribadah itu pada hukum asalnya adalah secara langsung, tanpa ada perantara. Karena Allah perintahkan kita untuk langsung beribadah, Allah perintahkan langsung untuk berdoa kepadanya tanpa ada perantara. Nah, ud'uni astajib lakum. Ya, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, yang langsung berdoa kepadaku. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi langsung. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu ada perantara. Nah, dalam masalah perantara tadi ada dua jenis. Yang satu adalah jenisnya itu kekufuran. Yang kedua itu termasuk yang diharamkan. Karena termasuk perbuatan yang beda. Kekufuran itu dilakukan orang musyrikin. Mereka dahulu menjadikan sesembahan-sembahan mereka, kemudian meminta kepada sembahan tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini syirik. Karena mereka tidak memiliki sesuatu. Dan ini dijelaskan oleh Allah, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Mereka orang-orang musyrikin tersebut yang menjadikan Allah sebagai tandingan, sembahan, mereka mengatakan kami tidak mengibadati mereka, tapi kami hanya menjadikan perantara agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka memohon kepada perantara tadi, sesembahan tadi, untuk yang mengangkat hajat mereka kepada Allah atau untuk yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berarti mereka memohon kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik. Nah, ini perbuatan syirik. Nah, atau seperti ya Rasulullah, seperti mengatakan sampaikan hajat kami kepada Allah. Itu syirik. Karena Rasul tidak bisa menyampaikan hajat. Nah, adapun jika dia memohon kepada Allah, memohon berkah, tapi keberkahan itu dapat dengan perantara si fulan, ini termasuk yang bid'ah, yang muharramah. Tidak sampai kepada syirik. Ya Allah, sampaikan hajat kami dengan kedudukan Nabi. Kenapa dengan kedudukan Nabi? Langsung kepada Allah. Ya, ini termasuk tidak sampai perbuatan syirik, tidak sampai kepada perbuatan kufur. Karena dia memohon kepada Allah tapi dengan perantara si fulan. Yang pertama tadi dia langsung memohon kepada perantara tadi, ini syirik. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Masjid itu milik Allah, maka jangan kalian beribadah, menyeru berdoa kepada Allah ada sesembahan lain atau sekutu yang lain. Ya, seperti itu. Jadi, kaidahnya bila seorang salatnya sah, maka bermakmum sah di belakangnya. Ini secara hukum aslinya. Ya, secara hukum aslinya. Nah, tatkala perbuatan bid'ah tadi tidak sampai kepada kekufuran, berarti salatnya sah. Ya. Maka secara hukum salat di belakangnya sah. Tapi kalau ternyata dia melakukan suatu kekufuran dengan memohon kepada selain Allah, berarti perbuatan syirik. Ya. Maka tidak sah salat di belakangnya karena telah berbuat syirik pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu waspada, hati-hati dari hal yang seperti itu, yang langsung berdoa kepada Allah. Tidak perlu ada perantara-perantara yang lain. Allah perintahkan kita. Lihat Nabi SAW dan para sahabat, nggak ada perantara-perantara kecuali perantara dengan amal soleh kita. Ya, kita buat amal soleh, ya Allah, dengan amal soleh yang pernah saya lakukan, mudahkanlah urusan saya. Seperti 3 orang yang masuk gua, tertutup gua tersebut, mereka masih bertawas dengan amal soleh mereka. Allah bukakan pintu gua tersebut. Begitu juga dengan nama-nama Allah, asma wa sifat. Jadi ini tentang masalah kasus yang disampaikan tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Mungkin kita bacakan soal terakhir, Ustaz. Nah, silakan. Dari saudara Fadil Ahmad di Jawa Barat, Ustaz, Tasikmalaya. Ustaz, izin bertanya, jika ada pengajian mingguan di masjid dekat rumah, tapi jamaah pengajiannya itu sambil merokok, makan-makan, manakah yang paling utama? Apa mencari kajian lain walau agak jauh dari rumah dan 1 minggu sekali, ditambah dengan kajian online? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya ini yang musibah ya. Tempat majelis ilmu yang di sana tempat turunnya rahmat ya, dikelilingi oleh para malaikat, dinaungi dengan sayapnya. Nah, turunnya rahmat dan ketenangan, tapi majelis diisi dengan majelis atau dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, masalah rokok jelas ya keharamannya, baik secara dalil syar'i, secara kesehatan, nah, secara ekonomi merusak. Makanya membuat rokok itu nggak mau rokok dia, nah, merusak. Ya, maka yang mengatakan makruh itu jelas keliru. Nah, majelis ilmu tempatnya rahmat, kok melakukan hal-hal yang haram gitu ya, ketawa ketiwi ya, kemudian terus ya menjadi ahli hisab semua. Kok majelis ilmu jadi ahli tadabbur seharusnya, bukan ahli hisab ya. Ya. Oleh karena itu ini jelas. Nah, jika hal seperti itu, ini yang sangat disayangkan. Kan di masjid rumah Allah dipersiapkan ya asbak atau tempat rokok apa gitu ya. Ini jelas baunya. Rumah Allah itu dimuliakan, dihormati. Ya, beri ya wangi-wangian biar nyaman seorang duduk di sana. Adapun dengan bau rokok yang asbak rokok yang ya disiapkan, tidak boleh itu, haram itu, enggak boleh. Telah mengganggu atau telah mencemari kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika itu terjadi, cari tempat yang lain lebih utama. Kajian atau yang bisa diikuti dengan cara mungkin online dan yang sejenisnya. Nah, dan tetap terbuka pintu untuk nasihat. Nasihati mereka. Ya, nasihati mereka bagaimana sesungguhnya yang demikian itu. Karena mereka melakukan sebuah tradisi, bukan karena ilmunya. Ya. Dan karena mengikuti, katanya makruh merokok, kok makruh? Telah merusak. Ya, semua dokter sepakat rokok itu merusak paru-paru dan sejenisnya, lingkungan dan seterusnya. Nah, jadi ini jelas ya hal yang keliru, hal yang salah, maka harus dinasihati dan dibenarkan. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup sebagai perjumpaan pada kesempatan ini. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya dan faedahnya. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan Ustaz ya. Barakallahu fiikum jami'an. Nah. Ya, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, tanpa terasa 1 jam kurang lebih bersama-sama kita istifadah dengan guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan memberikan semangat pada kita untuk terus belajar ilmu agama. Dan demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah.